Dari pembunuh yang meminta tanah untuk melakukan ritual sebelum eksekusinya, hingga pembunuh yang memesan hidangan terakhir terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan menolak untuk memakan satu suap pun, berikut adalah keinginan terakhir paling gila dari para pembunuh yang menunggu eksekusi. Ronnie Lee Gardner. Pertama-tama kita memiliki Ronnie Lee Gardner, seorang pria yang kehidupan kriminalnya berakhir dengan permintaan terakhir yang mengejutkan dan tidak biasa. Ronnie Lee Gardner lahir pada tahun 1961 dan hidupnya sudah penuh gejolak sejak awal. Ia dibesarkan dalam keluarga yang berantakan, berpindah-pindah antara panti asuhan dan pusat penahanan remaja, dan saat dewasa ia sudah terjerumus dalam kehidupan kriminal yang dalam. Gardner bukan hanya pencuri kecil-kecilan, ia juga sangat kekerasan. Pada tahun 1984, ia dihukum karena 2 pembunuhan terpisah yang terjadi selama serangkaian kejahatan di Salt Lake City, Utah. Korban pertama adalah Melvin Otterstrom, seorang bartender yang ditembak dan dibunuh oleh Gardner selama perampokan. Hanya beberapa minggu kemudian, Gardner berada di pengadilan untuk kasus pembunuhan tersebut ketika ia berhasil mendapatkan senjata api dan menembak serta membunuh pengacara Michael Burdell saat mencoba melarikan diri. Burdell adalah seorang warga sipil tak bersalah dan kematiannya semakin memperparah kejahatan Gardner. Gardner dihukum mati atas pembunuhan Burdell dan disitulah ia menghabiskan 25 tahun berikutnya dalam hidupnya di sel mati. Sekarang, sel mati adalah tempat yang aneh dan suram. Itu adalah dunia penantian, banding, dan pertarungan hukum. Dan bagi Gardner, itu menjadi seluruh eksistensinya. Namun, bahkan di hadapan eksekusi, Gardner berhasil menjadi headline sekali lagi. Bukan karena kejahatannya, tetapi karena permintaan terakhirnya. Ia meminta untuk menonton trilogi asli Peter Jackson's Lord of the Rings. Setelah makan steak, ekor lobster, pie apple, es krim vanila, dan 7 up, dia mulai berpuasa sambil menonton seri tersebut. Dia juga dikunjungi oleh seorang uskup dan keluarganya sebelum eksekusi. Ketika ditanya apakah dia memiliki kata-kata terakhir, dia menjawab tidak. Tidak. Permintaan terakhir Gardner tetap menjadi salah satu aspek paling aneh dan dibicarakan dalam kisahnya. Selanjutnya, kita akan membahas pembunuh yang permintaan terakhirnya begitu aneh sehingga negara tidak dapat memenuhinya. James Edward Smith. James Smith lahir pada tahun 1952 di Jefferson County, Kentucky. Dia diduga bekerja sebagai penjual kartu tarot di New Orleans, Louisiana, dan kemudian pindah ke Houston, Texas untuk bekerja sebagai sopir taksi. Pada tahun 1983 di Houston, Texas, dia merampok Union National Life Insurance Company dan selama perampokan tersebut, dia menembak dan membunuh Larry Don Rojas, manajer wilayah perusahaan tersebut. Perbuatannya tidak memiliki motif. Smith sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dan Rojas telah memohon padanya untuk tidak menembak. Saat Smith mencoba melarikan diri dari tempat kejadian, dia dikejar oleh aparat penegak hukum. Akhirnya, dia tersandung dan ditaklukkan oleh para saksi mata. Dia diadili, di mana jaksa penuntut mengungkap detail kejahatan tersebut, bukti-bukti jelas dan tidak meninggalkan ruang untuk keraguan tentang kesalahannya. Tak heran, ia divonis bersalah atas pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman mati. Disinilah cerita menjadi menarik. Smith menghabiskan hampir 6 tahun di sel mati dan selama itu ia menjadi semacam filsuf amatir. Ia mempelajari hukum, agama, bahkan mencoba-coba ilmu gaib. Ia mengklaim telah mengalami pengalaman spiritual dan percaya pada reinkarnasi. Ini membawa kita pada permintaan terakhirnya, di mana cerita ini mengambil arah yang benar-benar aneh. Ketika Smith ditanya apa yang ia inginkan untuk makanannya yang terakhir, ia tidak meminta steak, ayam goreng, atau bahkan sepotong pie. Tidak, James Edward Smith meminta sepotong tanah. Secara spesifik, ia ingin sepotong rumput dan tanah dari halaman penjara. Mengapa? Karena Smith percaya bahwa dengan memakan tanah, ia dapat menyerap energinya dan membawanya ke alam baka. Dia berpikir hal itu akan membantunya bereinkarnasi atau setidaknya memberinya semacam keuntungan spiritual dalam kehidupan selanjutnya. Namun, pihak otoritas penjara tidak mengabulkan permintaannya. Mereka menganggapnya tidak pantas dan sebagai gantinya menawarkan makanan terakhir yang kurang aneh, yogurt tanpa rasa yang dia makan. Philip Ray Walkman lahir pada tahun 1953 di Fort Campbell, Kentucky. Philip Ray Walkman tumbuh besar berpindah-pindah antara pangkalan militer angkatan darat. Setelah lulus SMA,
ia bergabung dengan Angkatan Darat. Namun pemecatannya pada tahun 97 menandai awal masalah hukumnya, termasuk vonis bersalah atas pencurian dan kepemilikan narkoba di Georgia, di mana ia menjalani 25 bulan dari hukuman 5 tahun. Pada tahun 1981, Workman mencoba merampok sebuah restoran Wendy's. Ini bukanlah perampokan yang direncanakan dengan matang, melainkan tindakan putus asa dari seorang pria yang kehabisan uang, kecanduan, dan tidak punya pilihan lain. Perampokan itu berjalan sangat buruk. Selama kekacauan, seorang petugas polisi, Letnan Ronald Oliver, ditembak dan tewas. Workman ditangkap, diadili, dan divonis bersalah atas pembunuhan. Jaksa penuntut berargumen bahwa Workman menembak peluru fatal, tetapi kasus ini jauh dari jelas. Ada laporan yang bertentangan tentang siapa yang sebenarnya menembak Oliver, dan beberapa saksi bahkan menyarankan bahwa peluru mungkin berasal dari senjata petugas lain selama baku tembak. Meskipun ada ketidakpastian, Workman dijatuhi hukuman mati. Sekarang inilah bagian yang menarik. Workman menghabiskan lebih dari 25 tahun di sel mati, dan selama itu ia mengalami transformasi yang mendalam. Ia menjadi seorang Kristen yang taat, mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya, dan bahkan mendapatkan reputasi sebagai sosok yang baik dan lembut di antara sesama narapidana. Ia menghabiskan waktunya melukis, menulis puisi, dan memperjuangkan hak-hak hewan. Namun, permintaan terakhirnya lah yang benar-benar menarik perhatian dunia. Ketika ditanya apa yang ia inginkan untuk makanannya yang terakhir, ia mengajukan permintaan yang sederhana namun mendalam. Ia meminta sebuah pizza vegetarian besar untuk diserahkan kepada seorang tunawisma. Workman menjelaskan bahwa ia ingin tindakan terakhirnya menjadi tindakan kebaikan, sebuah gestur kecil untuk menebus penderitaan yang ia sebabkan dalam hidupnya. Pihak penjara, however, menolak untuk memenuhi permintaannya. Mereka beralasan bahwa hal itu tidak praktis dan menawarkan pilihan makanan terakhir standar. Namun, inilah bagian yang luar biasa. Ketika kabar tentang permintaan Workman tersebar, masyarakat pun ikut bertindak. Orang-orang dari seluruh dunia mulai memesan pizza dan mengantarkannya ke panti asuhan tunawisma atas namanya. Gerakan ini menjadi gerakan akar rumput, dengan ratusan pizza disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam arti tertentu, keinginan terakhir Workman terpenuhi, bukan oleh sistem yang menghukumnya, tetapi oleh kasih sayang orang-orang yang tidak dikenalnya. Lawrence Russell Brewer. Lawrence Russell Brewer lahir pada tahun 1967 di Texas, dan hidupnya sejak awal sudah penuh dengan kekacauan. Dia tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi rasisme dan kekerasan, dan saat dewasa dia terlibat secara mendalam dalam kelompok supremasi kulit putih, khususnya Aryan Brotherhood. Kelompok ini merupakan geng penjara yang terkenal karena kebencian rasial dan kejahatan terorganisir. Catatan kriminal Brewer meliputi pelanggaran narkoba, pencurian, dan tindakan kekerasan lainnya. Tetapi pembunuhan James Byrd Jr. pada tahun 1998 lah yang membuatnya terkenal. Pada 7 Juni 1998, Brewer dan dua kaki tangannya, John William King dan Sean Allen Berry, menjemput James Byrd Jr., seorang pria kulit hitam berusia 49 tahun di Jasper, Texas. Byrd sedang berjalan pulang dari acara keluarga ketika ketiga pria itu menawarkan tumpangan. Apa yang terjadi selanjutnya merupakan salah satu kejahatan kebencian paling brutal dalam sejarah Amerika modern. Para pria itu membawa Byrd ke jalan terpencil, di mana mereka memukulinya kencing di tubuhnya dan mengikat kakinya dengan rantai ke bagian belakang truk pickup mereka. Day kemudian menyeretnya sejauh lebih dari 3 mil di sepanjang jalan aspal. Byrd masih hidup selama sebagian besar peristiwa tersebut, tetapi tubuhnya akhirnya hancur berkeping-keping. Jenazahnya ditemukan tersebar di sepanjang jalan, dan lokasi kejahatan begitu mengerikan sehingga penyelidik awalnya mengira itu adalah perbuatan hewan liar. Pembunuhan tersebut merupakan tindakan kebencian rasial yang jelas dan menimbulkan kegemparan di seluruh negeri. Brewer, King, dan Berry segera ditangkap dan ketiganya dihukum karena pembunuhan Byrd. Brewer dan King dijatuhi hukuman mati, sementara Berry dihukum penjara seumur hidup. Brewer menghabiskan lebih dari 1 dekade di sel hukuman mati, di mana ia terus menganut keyakinan rasialis dan tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Ia menjadi simbol kekerasan rasial terburuk, dan kasusnya menjadi titik tolak bagi undang-undang kejahatan rasial. Pada tahun 2001, Texas mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Rasial James Byrd Jr. dan pada tahun 2009, Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Rasial Matthew Shepard dan James Byrd Jr. ditandatangani menjadi undang-undang. Sekarang, mari kita bahas bagian yang benar-benar menonjol, permintaan makanan terakhir Brewer. Ketika ditanya apa yang ia inginkan untuk makanannya yang terakhir, Brewer tidak ragu-ragu. Ia memesan sebuah hidangan yang meliputi 2 steak ayam goreng dengan saus dan bawang iris, burger keju bacon 3 lapis, omelet keju dengan daging giling.
tomat, bawang, paprika, dan jalapeno, semangkuk okra goreng, 1 pon barbecue dengan setengah loaf roti putih, 3 fajitas, pizza untuk pecinta daging, 1 pint es krim, bluebell, sepotong fudge kacang tanah dengan kacang tanah cincang, dan 3 root beer. Ya, kamu mendengarnya dengan benar. Makanan terakhir brewer adalah hidangan besar dan berlebihan yang seolah-olah dirancang untuk mengejek sistem. Tapi inilah bagian yang mengejutkan. Dia tidak memakan satu suap pun dari hidangan tersebut. Ketika hidangan tersebut dibawa kepadanya, brewer dilaporkan mengatakan, "Saya tidak lapar," dan meninggalkan makanan tersebut tanpa tersentuh. Permintaan makanan terakhir brewer memicu kemarahan, bukan hanya karena kelebihan yang luar biasa, tetapi karena terasa seperti tindakan perlawanan terakhir. Sebagai tanggapan, Departemen Kehakiman Kriminal Texas menghapuskan tradisi makanan terakhir khusus untuk narapidana hukuman mati. Sejak saat itu, narapidana akan menerima makanan yang sama dengan populasi penjara lainnya. Pada 21 September 2011, Lawrence Russell Brewer dieksekusi dengan suntikan mematikan. Kata-kata terakhirnya adalah, "Tidak, saya tidak punya pernyataan terakhir." Kematiannya membawa sedikit penutupan bagi keluarga Byrd, tetapi warisan kejahatannya dan makanannya yang terakhir tetap menjadi bab gelap dalam sejarah Amerika. Narapidana hukuman mati berikutnya berusaha membawa perdamaian dengan permintaan terakhirnya. Victor Feguer lahir pada tahun 1935 di Detroit, Michigan, dan masa kecilnya diwarnai oleh ketidakstabilan dan kesulitan. Feguer adalah seorang pengembara, berpindah-pindah tempat, dan hidupnya seolah-olah merupakan rangkaian keputusan buruk dan kesempatan yang terlewatkan. Namun, pada tahun 19 sampai 60, hidup Feguer mengambil arah gelap dan tak terbalikkan. Pada Februari tahun itu, Feguer berada di Dubuque, Iowa, ketika ia memutuskan untuk menculik seorang dokter lokal bernama Edward Bartels. Motif Feguer, ia ingin mendapatkan akses ke obat-obatan yang mungkin dibawa Bartels untuk merawat pasien. Feguer memaksa Bartels masuk ke mobil dengan todongan senjata, mengemudikan mobil melintasi batas negara bagian ke Illinois, dan kemudian menembak Bartels di kepala. Jenazah Bartels ditemukan beberapa hari kemudian di daerah terpencil, dan Feguer ditangkap tak lama setelah itu di Alabama. Kejahatan tersebut brutal dan tak berdasar, dan mengguncang komunitas kecil Dubuque. Feguer didakwa dengan tuduhan penculikan dan pembunuhan, dan persidangannya berlangsung cepat. Ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Pada saat itu, hukuman mati masih luas digunakan di Amerika Serikat, dan kasus Feguer adalah salah satu kasus hukuman mati federal pertama dalam puluhan tahun. Dia dikirim ke penjara federal di Leavenworth, Kansas, di mana dia menghabiskan 3 tahun berikutnya menunggu eksekusi. Sekarang, inilah bagian yang benar-benar aneh. Ketika waktunya tiba untuk eksekusi Feguer pada tahun 1963, ia ditanya apakah ia memiliki permintaan terakhir. Kebanyakan orang mungkin meminta makanan terakhir, kesempatan untuk berbicara dengan orang terkasih, atau bahkan sebatang rokok terakhir. Tapi tidak Victor Feguer. Permintaan terakhirnya sebuah zaitun. Benar, sebuah zaitun. Bukan makanan mewah, bukan minuman. Hanya satu zaitun. Dan bukan zaitun biasa, dia secara khusus meminta zaitun tersebut masih memiliki bijinya. Dia mengatakan kepada penjaga bahwa dia berharap pohon zaitun akan tumbuh dari kuburannya sebagai tanda perdamaian. Pihak penjara sebenarnya mengabulkan permintaan Feguer, dan dia diberikan satu zaitun dengan bijinya masih utuh. Setelah eksekusi gantungnya, biji zaitun tersebut ditemukan di salah satu saku kemejanya. Eksekusi Victor Feguer adalah eksekusi federal terakhir di Amerika Serikat hingga tahun 2001, ketika Timothy McVeigh dieksekusi karena bom Oklahoma City. Hal ini menjadikan kisah Feguer bukan hanya catatan aneh dalam sejarah kriminal, tetapi juga momen penting dalam sejarah hukuman mati di Amerika. Berbeda dengan Victor, pembunuh berikutnya dalam daftar ini mengajukan permintaan yang jauh lebih rumit. John Wayne Gacy lahir pada tahun 1942 di Chicago, Illinois. Di permukaan, ia tampak seperti pria biasa, seorang pengusaha, relawan komunitas, dan bahkan seorang badut paruh waktu yang tampil di pesta anak-anak sebagai Pogo the Clown. Namun, di balik tampilan itu, terdapat individu yang sangat terganggu. Gacy memiliki masa kecil yang sulit, ditandai oleh ayah yang kasar dan perasaan tidak cukup baik. Sebagai dewasa, ia berjuang dengan orientasi seksualnya dan menyembunyikan ketertarikannya pada pria di balik topeng kesopanan. Ia menikah 2 kali, tetapi kedua pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian, dan sisi gelapnya mulai muncul. Pada tahun 1970-an, Gacy mulai memikat pemuda dan anak-anak laki-laki ke rumahnya dengan dalih menunjukkan trik sulap. Setelah mereka tiba, ia akan memukul dan membunuh mereka. Ia mengubur sebagian besar korbannya di ruang bawah tanah di bawah rumahnya, sementara yang lain dibuang ke sungai-sungai terdekat. Kejahatan Gacy
tidak terdeteksi selama bertahun-tahun, sebagian karena ia sangat pandai berperan sebagai warga yang baik. Ia aktif di komunitasnya, bahkan mengadakan pesta tetangga dan berpose untuk foto bersama ibu negara Rosalynn Carter selama acara Demokrat. Namun pada tahun 1978, topengnya mulai retak. Hilangnya Robert Piest, seorang remaja berusia 15 tahun, membawa polisi ke Gacy. Saat mereka menggeledah rumahnya, mereka menemukan kebenaran mengerikan. Ruang merangkak di bawah rumahnya dipenuhi dengan sisa-sisa manusia. Selama penyelidikan, Gacy mengaku telah membunuh 33 pria dan anak laki-laki, menjadikannya salah satu pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah Amerika Serikat. Dia divonis bersalah atas 33 pembunuhan pada tahun 1980 dan dijatuhi hukuman mati. Gacy menghabiskan 14 tahun di sel mati, di mana dia terus memanipulasi dan mengganggu. Dia melukis badut, potret diri, dan bahkan adegan dari film Disney yang dia jual kepada kolektor. Dia juga mengaku tidak bersalah, menyalahkan kejahatannya pada alter ego fiktif bernama Jack Henley. Namun, bandingnya habis, dan pada 10 Mei 1994, Gacy dieksekusi dengan suntikan mematikan di Stateville Correctional Center, Illinois. Sekarang, mari kita bahas bagian yang paling menonjol, permintaan terakhir Gacy. Ketika ditanya apa yang ia inginkan untuk makanannya yang terakhir, Gacy tidak meminta steak, lobster, atau bahkan sepotong pizza. Alih-alih, ia meminta seember Kentucky Fried Chicken, selusin udang goreng, kentang goreng, dan 1 pon stroberi, serta Diet Coke. Ia juga mengadakan piknik pribadi di area penjara bersama keluarganya. Eksekusi Gacy memberikan sedikit penutupan bagi keluarga korban, tetapi warisannya tetap menjadi noda gelap dalam sejarah Amerika. Kejahatannya begitu keji hingga mengubah cara penegak hukum menangani kasus orang hilang, dan julukannya The Killer Clown selamanya mengaitkan badut dengan ketakutan dalam budaya populer. Selanjutnya, kita memiliki seorang pembunuh yang tampak menyesal dan meminta ampunan sebagai permintaan terakhirnya. Richard Lee Tabler. Richard Lee Tabler lahir pada 5 Februari 1979 di Kabupaten Tulare, California, dalam keluarga yang mengalami pernikahan yang penuh gejolak. Lingkungan yang tidak stabil ini kemungkinan besar mempengaruhi masa pertumbuhannya, yang menjadi dasar bagi perilaku kriminalnya di kemudian hari. Sebelum tahun 2004, Tabler dihukum karena pencurian tingkat 2, pelarian, dan penganiayaan terhadap seorang petugas polisi dan menjalani hukuman penjara selama 3 tahun di California. Catatan kriminalnya menunjukkan pola kekerasan dan ketidakpatuhan terhadap otoritas. Setelah dibebaskan, ia pindah ke Texas dan terlibat dalam perdagangan narkoba di dekat Fort Hood. Pada 26 November 2004 bersama Timothy Doan Payne, ia membunuh 2 pria dalam perselisihan di klub strip. 2 hari kemudian, ia membunuh 2 penari remaja, kemungkinan untuk menutupi jejaknya. Ia divonis bersalah atas pembunuhan berencana pada tahun 2007 dan dijatuhi hukuman mati. Selama masa tahanannya, Tabler mengalami perubahan signifikan. Ia menjadi seorang Kristen yang taat, mengabdikan sisa hidupnya untuk pertumbuhan spiritual dan mencari pengampunan atas masa lalunya. Perubahan ini terlihat jelas dalam permintaan terakhirnya, yang bukan untuk kenikmatan materi atau kenyamanan pribadi, melainkan untuk idealisme yang melampaui kondisinya. Tabler meminta keadilan, kesetaraan, dan perdamaian dunia. Sebuah permintaan yang mencerminkan nilai-nilai barunya dan keinginannya untuk dunia yang lebih baik. Meskipun keinginan ini di luar kemampuan penjara untuk dipenuhi, mereka mencerminkan seorang pria yang telah menerima perbuatannya dan berusaha meninggalkan warisan positif. Selanjutnya adalah satu-satunya wanita dalam daftar ini yang memiliki permintaan terakhir yang sederhana namun aneh. Aileen Wuornos lahir pada tahun 1956 di Rochester, Michigan, dan masa kecilnya adalah mimpi buruk. Ditinggalkan oleh ibunya, dibesarkan oleh kakek neneknya. Kakeknya telah melakukan tindakan tidak pantas terhadapnya berulang kali. Saat remaja, dia hidup di hutan, berjuang untuk mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Dia akhirnya beralih menjadi pekerja seks untuk bertahan hidup, dan hidupnya terjerumus ke dalam lingkaran kekerasan, kecanduan, dan ketidakstabilan. Pada akhir 19 hingga 80-an, Wuornos mulai membunuh. Dia mengklaim bahwa korbannya, 7 pria secara total, telah memperlakukannya dengan sangat buruk saat dia bekerja. Menurut Wuornos, pembunuhan tersebut adalah tindakan pembelaan diri. Tetapi bukti menunjukkan cerita yang berbeda. Dia menembak korbannya dengan gaya eksekusi, merampok mereka, dan meninggalkan mayat mereka di sepanjang jalan raya Florida. Kejahatannya tidak terungkap selama bertahun-tahun. Tetapi pada 1991, dia ditangkap setelah sidik jari mengaitkannya dengan salah satu pembunuhan.
Selama persidangan, Wuornos menjadi sensasi media. Sikap kasarnya, ledakan emosi yang liar, dan klaim pembelaan diri membuatnya menjadi figur yang memecah belah. Beberapa orang melihatnya sebagai korban kekerasan sistemik, sementara yang lain menganggapnya sebagai pembunuh berdarah dingin. Akhirnya, dia divonis bersalah atas 6 pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Wuornos menghabiskan lebih dari 1 dekade di sel hukuman mati, di mana perilakunya semakin tidak terkendali. Dia mengklaim bahwa polisi telah menanamkan bukti bahwa pengacaranya telah mengkhianatinya dan bahwa dia dikendalikan oleh kekuatan pemerintah. Dia bahkan mencoba memecat tim hukumnya dan menolak banding dengan alasan ingin segera masuk ke ruang eksekusi. Meskipun kondisinya semakin memburuk, eksekusi Wuornos ditunda berkali-kali. Akhirnya, pada 9 Oktober 2002, Wuornos dieksekusi dengan suntikan mematikan di Florida. Sekarang, mari kita bahas bagian yang paling menonjol, permintaan terakhir Wuornos. Ketika ditanya apa yang dia inginkan untuk makan terakhirnya, dia tidak meminta steak, lobster, atau bahkan sepotong pie. Sebaliknya, dia meminta secangkir kopi hitam. Tidak ada pesta mewah, tidak ada gestur simbolis, hanya secangkir kopi. Hal ini kontras dengan permintaan makan malam terakhir yang berlebihan dari narapidana lain dan terasa hampir puitis dalam kesederhanaannya. Beberapa orang menduga bahwa Wuornos yang telah menghabiskan bertahun-tahun dalam keadaan gelisah terus-menerus hanya ingin sesuatu untuk menenangkan sarafnya. Yang lain berpikir itu adalah refleksi dari pandangan dunia nihilistiknya. Tindakan perlawanan terakhir yang sederhana, kehidupan dan kejahatan Wuornos telah menjadi subjek ratusan buku, dokumenter, dan bahkan film Hollywood. Namun, permintaan terakhirnya, sebuah cangkir kopi sederhana, tetap menjadi salah satu detail paling mengerikan dalam kisahnya. Yang terakhir dalam daftar ini adalah pembom Oklahoma City yang terkenal. Permintaan terakhir begitu sederhana hingga membuat penjaga penjara terkejut. Timothy McVeigh lahir pada tahun 1968 di Pendleton, New York, dan menurut semua laporan, dia adalah seorang anak yang cukup biasa-biasa saja. Dia dibesarkan dalam keluarga kelas pekerja, berprestasi di sekolah, dan bahkan bergabung dengan pramuka. Namun, seiring bertambahnya usia, McVeigh semakin terobsesi dengan senjata api, sejarah militer, dan ideologi anti pemerintah. Setelah lulus SMA, dia bergabung dengan Angkatan Darat IS, di mana dia bertugas dalam perang Teluk dan mendapatkan bintang perunggu atas prestasinya. Namun, waktunya di militer juga memperdalam ketidakpercayaannya terhadap pemerintah, terutama setelah bentrokan mematikan di Ruby Ridge dan Waco, yang dia lihat sebagai bukti campur tangan pemerintah federal yang berlebihan. Pada pertengahan 19 sampai 90, McVeigh telah menjadi seorang ekstremis radikal. Ia meyakini bahwa pemerintah Amerika Serikat bersifat tirani dan harus dihadapi dengan kekerasan. Pada 19 April 1995, ia melakukan salah satu aksi terorisme domestik paling mematikan dalam sejarah Amerika. McVeigh memarkir truk rider sewaan yang diisi dengan lebih dari 4.800 pon bahan peledak di depan gedung federal Alfred P. Murrah di Oklahoma City. Pada pukul 9.02 pagi, bom meledak, menewaskan 167 orang, termasuk 19 anak-anak, dan melukai lebih dari 600 orang lainnya. Ledakan tersebut menghancurkan gedung dan meninggalkan kawah besar di pusat kota. Ini adalah tindakan kekerasan yang mengerikan yang menggemparkan negara dan mengubah cara orang Amerika memandang terorisme. McVeigh ditangkap hanya 90 menit setelah ledakan saat seorang petugas polisi negara bagian menghentikannya karena mengemudi tanpa plat nomor. Dia segera dikaitkan dengan serangan tersebut dan selama persidangannya dia tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. McVeigh melihat dirinya sebagai patriot dan martir, mengklaim bahwa ledakan tersebut adalah tindakan pemberontakan yang diperlukan melawan pemerintah yang korup. Pada tahun 1997, dia divonis bersalah atas 11 dakwaan federal, termasuk penggunaan senjata pemusnah massal, dan dijatuhi hukuman mati. McVeigh menghabiskan 4 tahun di sel hukuman mati, di mana dia terus membenarkan perbuatannya dan bahkan menulis buku untuk membela ideologinya. Dia menolak banding dengan alasan ingin dieksekusi secepat mungkin. Pada 11 Juni 2001, McVeigh dieksekusi dengan suntikan mematikan di penjara federal di Terre Haute, Indiana. Eksekusinya merupakan eksekusi federal pertama di AES sejak 19
1963 dan disiarkan secara langsung kepada para penyintas dan keluarga korban melalui televisi sirkuit tertutup. Sekarang, mari kita bahas bagian yang benar-benar menonjol. Permintaan terakhir McVeigh ketika ditanya apa yang dia inginkan untuk makanannya yang terakhir, dia meminta 2 liter es krim mint coklat chip saja. Permintaan yang aneh dan sederhana untuk seorang pria yang telah menyebabkan begitu banyak kehancuran. Beberapa orang menduga bahwa McVeigh, yang dikenal dengan sikapnya yang tenang, hanya ingin sesuatu yang menenangkan di jam-jam terakhirnya. Yang lain berpendapat bahwa itu adalah penghormatan kepada masa kecilnya, sekilas rasa normal sebelum kematiannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda ingin menonton video menarik lainnya seperti ini, klik salah satu kotak di layar Anda sekarang.